Halo warga nobar yang ganti kancut 2 hari sekali. Kayak apa kabarnya bebuhan pian berataan? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action terbaru 2025. Ya, kita akan menyaksikan film Superman paling baru yang agak berbeda dengan film-film Superman sebelumnya. Membawa sesuatu yang fresh, komik accurate, seru pastinya. Dan kali ini Superman akan kembali pakai sempaknya di luar. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Superman. Film dimulai dengan menceritakan sebuah peristiwa besar, yaitu tentang Superman yang berhasil menggagalkan invasi militer Boravia terhadap Jarhanpur. Tapi tindakan itu justru mengundang pro dan kontra di seluruh dunia. Tak lama setelah kejadian itu, Hammer of Boravia, seorang metahuman yang sangat kuat asal Boravia, menyerang Superman di Metropolis. Dia melakukan itu untuk balas dendam, dan untuk pertama kalinya Superman kalah dalam pertarungan. Terlihat Superman terluka parah sampai tidak bisa bergerak sedikit pun. Lalu dia memanggil anjing supernya, Krypto. Si Guguk membawanya kembali ke markas rahasia yang terletak di kutub utara bernama Fortress of Solitude. Di sana, Superman dibantu oleh robot-robot asisten dan melihat sebuah pesan hologram dari orang tuanya yang telah meninggal di planet Krypton. Pesan itu terpotong, tapi intinya mereka ingin Superman menjadi pelindung bagi umat manusia. Setelah itu, Superman diobati menggunakan sinar matahari kuning yang merupakan sumber energi utama bagi kekuatan Superman. Begitu sembuh, Superman lantas kembali terbang ke Metropolis, dan ternyata kota itu masih diteror oleh Hammer of Boravia yang marah karena Superman ikut campur dalam peperangan antara Boravia dan Jarhanpur. Padahal sebenarnya Hammer of Boravia dikendalikan oleh Lex Luthor, yaitu miliarder teknologi asal Amerika yang manipulatif dan licik. Dan begitu Superman sampai, pertarungan antara Superman dan Hammer of Boravia pun tak bisa dihindari. Meskipun Superman berusaha melawan, Lex melalui Hammer of Boravia berhasil mengalahkannya dengan mudah. Itu karena Lex sangat memahami gerakan Superman setelah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Kenapa Lex sangat terobsesi dengan Superman? Nanti kalian akan tahu. Di waktu yang bersamaan, anak buah Lex yang bernama The Engineer kini berhasil menemukan markas Superman di dalam lapisan es. Sementara di Metropolis, seorang warga sipil bernama Malik secara sukarela memberikan pertolongan kepada Superman. Kemudian Hammer of Boravia pergi lalu memasuki sebuah portal yang membawanya ke markas Luthor Corp. Di sini terungkap ternyata dia aslinya bernama Ultraman yang dapat mengubah tubuhnya menjadi senjata berkat nanoteknologi buatan Lex. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan dengan Superman yang sedang tidak dalam mode superhero. Sekarang, dia menjadi mas-mas culun bernama Clark Kent yang bekerja sebagai jurnalis di Daily Planet. Dia punya rekan kerja sekaligus pacar bernama Lois Lane yang turut menyembunyikan identitas aslinya sebagai Superman. Kemudian, berita di televisi menayangkan tentang Presiden Boravia yang lebih cocok dipanggil Samidi sedang melakukan konferensi pers. Dia mengutuk tindakan Superman yang dianggap mengganggu hubungan baik Amerika dengan Boravia. Superman yang membantu Jarhanpur dianggap sebagai ancaman untuk tujuan mereka. Di sisi lain, Lex Luthor bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika di Pentagon. Di sini, dia mempresentasikan metahuman ciptaannya kepada Dewan PBB. Dia juga meyakinkan mereka bahwa Superman harus disingkirkan karena tindakannya dianggap merugikan Boravia, sekutu Amerika. Namun, tanpa bukti yang cukup, Dewan PBB menolak klaim tersebut. But the optics, Superman is popular. Malamnya, Lois pulang dan dikejutkan oleh Clark yang sudah ada di rumahnya. Singkat cerita, setelah dibujuk, Clark akhirnya mau diwawancarai oleh Lois sebagai Superman. Dalam wawancara itu, Superman menjelaskan bahwa tujuannya hanya untuk membantu rakyat yang ditindas dan diusir dari tanah mereka sendiri. Namun, Clark dan Lois malah berdebat mengenai apakah tindakan Superman sah atau tidak.
Sebagai perwakilan netizen, Lois menganggapnya tidak sah karena Superman tidak mendapatkan izin dari pemerintah Amerika sebelum bertindak. Hal itu sontak membuat Clark kesal dan berakhir pergi karena percuma debat sama cewek. Dia yang salah, ujungnya dia juga yang ngambek. Hari berikutnya di Kutub Utara, Lex bersama timnya berhasil menyusup ke markas Superman dan menghancurkan robot-robot Superman. Selain itu, mereka juga menangkap Krypto, anjing kesayangan Superman. Tak lama kemudian, The Engineer juga berhasil meretas sistem komputer di markas itu. Mereka menemukan pesan dari orang tua Superman yang mengungkapkan informasi penting mengenai misi Superman di bumi. Di sisi lain, Superman sedang menghadapi monster yang sengaja diciptakan oleh Lex untuk mengalihkan perhatiannya. Dia tidak sendiri, melainkan dibantu oleh Justice Gang, yaitu trio pahlawan superhero pelindung kota Metropolis yang terdiri dari Guy Gardner, Mr. Terrific, dan Hawkgirl. Bersama Superman, mereka akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut. Namun, keadaan justru memburuk ketika pesan dari orang tua Superman tersebar luas di media. Pesan itu disalahartikan seolah orang tuanya menurunkan Superman ke bumi agar Superman bisa menguasai bumi. Akibatnya, Superman mulai dibenci oleh masyarakat. Bahkan Justice Gang juga termakan dengan hasutan tersebut. Setelah menyadari bahwa pesan itu bocor dari Fortress of Solitude, Superman pun segera terbang ke sana untuk mencari kebenarannya. Berita tentang Superman semakin viral dan publik mulai memandangnya sebagai ancaman, bukan pahlawan. Ditambah Samidi menghasut media untuk menggambarkan Superman sebagai sosok yang berbahaya. Namun sebenarnya semua itu hanyalah permainan licik dari Lex Luthor. Karena ternyata selama ini Samidi telah bekerja sama dengan Lex dan mereka sering bertemu di dimensi lain. Right? Yeah. Sedangkan Superman kini telah sampai di Fortress of Solitude. Dia merasa sangat frustrasi karena selain markasnya berhasil dibobol, robot-robotnya juga dihancurkan. Dan yang lebih parah lagi, Krypto diculik. Dengan emosi membara, dia lantas terbang menuju markas Lex dan menemuinya secara langsung. Aksinya itu kembali viral setelah asisten pribadinya Lex yang bernama F merekam lalu menyebarkannya ke publik. Alhasil citra Superman semakin buruk, dianggap seperti Nikita Mirzani yang doyan ngelabrak orang. Lalu Superman kembali ke apartemennya dalam keadaan sangat terpuruk. Di sini, Lois berusaha menenangkan Superman dengan mengingatkan bahwa dia hanyalah manusia biasa yang kebetulan dikaruniai kekuatan untuk membantu orang lain. Superman pun yakin pesan dari orang tuanya bukan tentang penguasaan bumi, melainkan tentang menciptakan perdamaian. Besoknya, Superman akhirnya menyerahkan diri ke pemerintah demi menemukan Krypto. Namun, Superman diserahkan kepada Lex untuk diinterogasi terlebih dahulu. Dia lalu dibawa ke Pocket Universe, yaitu sebuah dimensi antar ruang hasil ciptaan perusahaannya Lex. Days. What a pleasure. Di sana, Lex telah menunggu bersama salah satu metahuman yang bernama Rex alias Metamorpho. Dia bisa mengubah tubuhnya menjadi berbagai macam elemen dan membentuknya sesuai keinginan termasuk Kryptonite. FYI, kekuatan Superman akan hilang jika terpapar radiasi Kryptonite dan membuatnya lemah hingga berisiko kematian. Kryptonite. Sementara di tempat lain, Lois mulai mencurigai kerjasama antara Lex dan Samidi setelah menemukan bukti bahwa Lex telah menjual senjata kepada Boravia dengan harga yang tidak sesuai dengan pembayaran yang tercatat di bank. Dari situ, Lois sangat yakin Superman tidak bersalah. Tak lama kemudian, Jimmy, rekannya Lois, mendapatkan informasi dari seorang informan yang mengatakan bahwa Superman kini berada di Pocket Universe. Malamnya, Jimmy bertemu dengan informannya itu
itu yang ternyata adalah Eve, asistennya Lex. Eve yang tergila-gila pada Jimmy pun bersedia membantu asalkan Jimmy mau berkencan dengannya. Demi Superman, Jimmy terpaksa menyetujuinya. Sedangkan di dalam Pocket Universe, Superman semakin tersiksa karena radiasi kryptonite yang diciptakan Rex. Dalam keadaan tak berdaya, Superman lantas dikurung di sebuah kotak kaca bersama metahuman lainnya. Dia lalu mencoba membujuk Rex untuk membantunya melarikan diri supaya dia bisa menyelamatkan anaknya Rex sekaligus Krypto. Namun Rex menolak dan meminta Superman diam agar tidak menambah masalah. Di belahan dunia lain, Lois pergi ke markas Justice Gang untuk meminta bantuan. Namun, anggota Justice Gang tampak tidak berminat sedikit pun. Tapi di sini, Mr. Terrific menemukan lokasi Superman terakhir berada di salah satu tenda barak militer Kang Deddy. Dia bisa menemukannya karena telah memasang chip pelacak di tubuh Superman. Dan di dalam tenda itu ada Project Pocket Universe milik Lex. Mr. Terrific pun akhirnya memutuskan untuk membantu sebab dia ingin mengetahui lebih dalam tentang Pocket Universe yang dikhawatirkan berbahaya bagi umat manusia. Mereka berdua lalu naik pesawat milik Terrific untuk mencari lokasi Superman. Sementara itu, Superman yang sedang lemah dipertemukan dengan Samidi yang membawa Malik, si warga sipil. Lex menginterogasi Superman sambil mengancam akan menembak Malik. Namun, Superman tetap bungkam dan enggan memberitahu asal-usulnya kepada Lex. Maka dari itu, tanpa basa-basi lagi, Lex langsung menghabisi Malik. Hal itu sontak menyiksa hati nurani Rex. Dia menyaksikan sendiri bagaimana kekejaman Lex yang tega menghabisi orang yang tidak bersalah. Maka dari itu, dia pun menghilangkan kryptonite dari tangannya dan meminta Superman untuk membantu menyelamatkan anaknya. Lalu Rex menciptakan matahari buatan yang diperlukan Superman agar bisa sembuh. Alhasil, Superman kembali pulih dan bisa menyelamatkan anak Rex. Setelah itu, Superman juga menyelamatkan Krypto. Sedangkan Lois dan Mr. Terrific akhirnya sampai di barak militer dan langsung dihadang oleh pasukan Lex. Namun, Mr. Terrific tanpa ragu membrutal bertarung dengan pasukan Lex yang menjaga portal. Mr. Terrific pun berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Kemudian Terrific memeriksa portal yang mengarah ke Pocket Universe. Dia terkejut saat mengetahui bahwa alat yang dibuat oleh Lex bisa mengakibatkan kehancuran bumi jika ada keretakan antar dimensi. Singkat cerita, Mr. Terrific berhasil meretas portal tersebut dan membawa Lois masuk ke Pocket Universe. Mr. Terrific lalu mencari keberadaan Superman menggunakan drone-nya yang sangat canggih. Sementara itu, Superman berhasil mengamankan anak Rex dan Krypto. Namun, saat sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba anak Rex diculik oleh robot milik Lex lalu dijatuhkan dari ketinggian. Melihat itu, Superman pun nekat terjun ke sungai dan berusaha melindungi anak Rex sambil terus melawan anak buah Lex. Sementara di sisi lain, Rex menghadapi anak buah Lex lainnya. Namun tak disangka, sungai itu mengarah ke sebuah black hole. Superman pun segera memanggil Krypto untuk membantunya. Beruntung tak lama kemudian, Rex juga datang dan menyelamatkan mereka.
Setelah berhasil keluar dari black hole, Terrific akhirnya menemukan keberadaan mereka. Superman lantas mengikuti drone milik Terrific dan bergegas menuju portal yang hampir tertutup. Untungnya, mereka bisa melompat keluar tepat waktu. Dan karena terluka oleh kryptonite, Superman butuh istirahat beberapa hari. Maka Lois membawa Superman kembali ke rumah orang tuanya di bumi, sementara Terrific menjaga portal. Dog, I really need you to come on. Lex yang marah karena Superman berhasil meloloskan diri, kini melampiaskan amarahnya kepada F yang dianggap tidak berguna. Karena sakit hati, F akhirnya menelepon Jimmy dan memberikan bukti untuk menghancurkan Lex. Namun, yang dikirim ke Jimmy malah foto-foto selfie alay. Di rumah orang tua Superman, Lois menerima pesan dari Jimmy soal foto selfie itu. Namun Lois menyadari sesuatu, di mana ternyata dalam foto selfie yang kelihatannya nggak penting itu mengandung informasi yang dapat digunakan untuk menjatuhkan Lex. Sementara itu, F yang ketahuan berkhianat kini dipenjara di dalam Pocket Universe. Sedangkan Lex berniat membuka portal kembali dan membuat keretakan antar dimensi untuk memancing Superman keluar. Sistem portal pun dikendalikan sepenuhnya oleh Lex dan Mr. Terrific tidak bisa berbuat apa-apa. Something you think I don't know? Now we know where he'll be next. There, Superman won't be able to ignore that. Di tempat lain, Boravia kembali menyerang Jarhanpur dan seluruh dunia berharap Superman akan turun tangan. Superman yang sedang deep talk dengan ayah angkatnya pun melihat berita itu dan akan segera berangkat ke Jarhanpur. Namun, tak berselang lama Terrific mengirim drone untuk menghubungi Superman. Dia meminta agar Superman segera menutup retakan bumi akibat Pocket Universe yang kini mulai mendekati Metropolis. Karena lebih genting, Superman pun terpaksa pergi ke Metropolis terlebih dahulu. Sementara Jimmy dan Lois akhirnya menemukan bukti bahwa Boravia dan Lex Luthor bekerja sama dalam sebuah rencana jahat. Lois dan tim pun mulai menyusun rencana untuk mengungkapkannya ke publik. Di Metropolis, kekacauan mulai terjadi saat gedung-gedung runtuh akibat retakan yang melebar. Tim Lex yang melihat situasi semakin memburuk lantas membawa markasnya terbang untuk menghindari kehancuran. Superman pun datang menyelamatkan warga Metropolis dan berniat mencari kode untuk menutup celah tersebut di Luthor Corp. Tapi tiba-tiba Terrific berhasil dilumpuhkan dalam penyerangan di Engineer dan Ultraman yang mendadak itu. Sementara Superman masih terus berjuang. The Engineer pun menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkan Superman, membuatnya tidak bisa bergerak bahkan tidak bisa bernapas. Setelah itu, Lex memerintahkan Samidi untuk mulai melancarkan serangan besar-besaran ke Jarhanpur. Akan tetapi, Superman belum menyerah. Dalam kondisi badan terkunci cairan hitam, dia bangkit lalu terbang keluar angkasa. Hal itu sontak memancing The Engineer dan Ultraman untuk mengejarnya. Dari
Dari luar angkasa, Superman berhasil mengalahkan kedua lawannya dengan menghempaskan mereka ke bumi secara keras. Meskipun terluka, Superman tetap bertahan dan berhasil membebaskan diri dari cairan yang menghalangi napasnya. Sementara The Engineer sekarat, ternyata Ultraman masih hidup. Di sini akhirnya terungkap bahwa Ultraman adalah kloningan Superman yang sengaja dibuat oleh Lex menggunakan rambutnya Superman. Ultraman memiliki kekuatan yang setara dengan Superman, bahkan dapat membuka markas Superman karena memiliki DNA yang sama. Itulah kenapa di awal film tadi Lex CS dapat dengan mudah masuk ke markas Superman. But easier to control. Superman kini terpojok dan keadaan menjadi semakin buruk saat Boravia juga menyerang Jarhanpur. Saat pasukan Boravia menyerang, Green Lantern dan Rex datang untuk membantu rakyat Jarhanpur. You got an upgrade. Di sisi lain, Samidi berusaha melarikan diri, namun langsung ditangkap oleh Hawkgirl dan dihabisi saat itu juga. Sementara itu, Jimmy membocorkan informasi kejahatan Lex Luthor ke media, dan di saat yang bersamaan, Lex mengungkapkan alasan mengapa ia ingin menghabisi Superman, yaitu karena dia merasa bahwa hanya dia yang pantas mengendalikan dunia dan Superman adalah ancaman bagi rencananya. Lex merasa iri dengan Superman yang dipuja sebagai pahlawan hanya karena kekuatan fisiknya, sementara dirinya yang memiliki kecerdasan luar biasa dan dapat menyelamatkan bumi malah tidak dihargai. Setelah itu, pertarungan terus berlanjut dengan Superman yang diserang oleh kloningannya sendiri. Superman kemudian menyadari bahwa Lex menggunakan drone untuk memantau dan mengendalikan Ultraman. Ia pun segera memanggil Krypto untuk menghancurkan drone-drone tersebut. Begitu drone hancur, Ultraman menjadi tak berdaya karena meskipun kloningan, dia tidak memiliki kecerdasan yang sama seperti Superman. Tak lama kemudian, pasukan robot Lex datang menyerang Superman, tapi Superman dapat menghabisi mereka dengan mudah. Namun, Ultraman yang belum menyerah kembali menantang Superman dalam pertempuran sengit di bawah Black Hole. Dengan kekuatan supernya, Superman berhasil mengalahkan Ultraman dan segera terbang ke markas Luthor Corp. Lex dan timnya yang berusaha melarikan diri melalui portal segera dihentikan oleh Superman. Superman pun mencoba menjelaskan bahwa dirinya juga manusia biasa. Namun, Lex tetap tidak peduli hingga tiba-tiba di sisi lain, Terrific berhasil menutup kembali retakan yang bisa membuat bumi terbelah menjadi dua. Sementara kejahatan Lex Luthor terbongkar dan tersebar di media, termasuk tentang dia yang selama ini terus berusaha menjelek-jelekkan Superman. Dunia kini mengecam Lex Luthor dan dia langsung ditangkap. Sedangkan Superman akhirnya kembali menjadi pahlawan super yang dikagumi semua orang. Rakyat Jarhanpur juga menyambut kemenangan mereka dengan sukacita. Sementara Rex diajak Green Lantern untuk bergabung dengan Justice Gang. Selain itu, semua tahanan di Pocket Universe termasuk F akhirnya dibebaskan. Superman merayakan kemenangannya dengan bertemu Lois. Mereka pergi ke tempat sepi untuk terbang bersama lalu adu cungur. Rekan-rekannya pun akhirnya tahu kalau Lois berpacaran dengan Superman.
Setelah peristiwa besar itu, keadaan kembali normal dan robot-robot di Fortress of Solitude berhasil diperbaiki. Lalu tiba-tiba Superman kedatangan tamu yang ternyata adalah saudarinya Supergirl. Dan dia datang untuk membawa Krypto kembali bersamanya. Metabolism, you can't get drunk on a planet with a yellow sun. Dan film pun tamat. Nah, kita tunggu lagi lah kelanjutan film-film superhero DC besutan James Gunn yang lain, oke? Dari film ini kita belajar kalau kekuatan terbesar bukan terletak pada fisik atau kemampuan super, tapi pada niat baik dan keinginan untuk melindungi orang lain. Ciileh. Nah, warga nobar semua, jika Anda menyukai alur film yang superhero-superheroan seperti ini, push dulu dong tombol like-nya. Tinggalkan komentar terbaik Anda dan share videonya ke grup WhatsApp keluarga besar. Kalau punya, yang nggak punya, bikinlah sana keluarga. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Burung kuntul pamit undur diri. Mau pantun tapi gak kepikiran? Ayo komen pantun lah biar seru. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.